Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwani fillah, ya, kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan pada kita kesehatan dan kesempatan di pagi hari ini sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran kita di pelajaran Nahwu untuk kelas 9. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan pada kita tentang agama Islam ini dan mengajarkan pada kita sunnah-sunnahnya. Taib, hari ini kita akan melanjutkan pelajarannya. Silakan buka buku halaman 15. Ya, judulnya Tafasilul Asma'il Lati La Tansharif. Oke, tulis artinya. Tafasilul Asma'il Lati La Tansharif artinya adalah rincian isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Rincian isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Yang tidak bisa ditanwin. Coba Gani, hapuskan dulu papan tulisnya Gani. Lihat yang pertama, di situ ada sighatu muntahal jumu'. Sighatu muntahal jumu'. Oke. Sebelum Ustaz jelaskan, ya, antum lihat di situ dari nomor 1 sampai nomor, ya, perhatikan di situ. Ada nomor 1, kemudian ada nomor 1 lagi. Coba lihat di situ. Ada sampai 3 kali bahkan nomor 1. Betul enggak? Nampak? Ya. Nah, jadi ismul ladzi la yanshorif ini dia ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Nah, kelompok yang pertama jumlahnya 3, kelompok yang kedua jumlahnya 3, kelompok yang ketiga jumlahnya 6. Berarti 6 tambah 3 tambah 3 ada berapa? 12. Paham ya? Nah, dan perhatikan, ini nama-nama dari nomor 1 sampai nomor 12 ini nggak ada diminta keterangannya, nggak disebutkan di situ. Contoh misalnya nomor 1, sighatu muntahal jumu', ada nggak di situ disebutkan penjelasan tentang sighah muntahal jumu', atau di situ langsung contohnya? Coba lihat, paham nggak omongan Ustadz? Nomor 1 itu ada nggak di situ dijelaskan apa itu sighah muntahal jumu' atau langsung contohnya? Langsung contoh. Maka kita nggak mempelajari apa itu sighah muntahal jumu' secara definisi, tapi kita langsung nyebutkan namanya dan contoh. Jadi nanti ketika soal ujian keluar, yang Ustaz tanyakan itu nanti sebutkan macam-macam isim alladzi la yanshorif misalnya. Jadi antum tinggal sebutkan nama-namanya beserta contoh. Enggak perlu nanti antum sebutkan sighah muntahal jumu' adalah ini. Paham? Nah, ya. Nah, sekarang kita masuk yang pertama, sighah muntahal jumu' ala wazni mafa'il. Contohnya masajid dan dananir. Oke. Contoh ya, masajid dan dananir. Masajidu. Ini wazannya apa tadi dibilang? Mafa'ilu. Siapa lagi yang bisa ngasih contoh seperti wazan mafa'il ini selain masajid? Contoh lain misalnya kata maka
tibu. Ya, nah maka isim-isim yang bentuknya seperti ini dia nggak bisa ditanwin. Jadi nggak boleh untuk bilang masa jidun atau maka tibun. Nah, oke. Perhatikan, sighah muntahal jumu ini ketika dia nanti harusnya barisnya kasroh, dia nggak bisa baris kasroh juga. Jadi baris kasrohnya diganti dengan baris fathah. Contoh misalnya, siapa yang bisa buat contoh harfu jar? Kelas 9, harfu jar, ayo. Contohnya apa? Huruf jar. Min. Ala. Oke. Min dan ala cukup ya. Nah, jadi kata setelah huruf jar ini harusnya barisnya apa? Kasroh. Contoh misalnya, alal maktabi. Alal maktabi. Ada huruf jar, berarti kata setelahnya barisnya kasroh. Tapi kalau isim ladzi la yansorif, ketika dia barisnya harusnya kasroh diganti jadi baris fathah. Maka contoh misalnya makatib ini jamak dari kata maktab. Maktab apa artinya? Meja. Jadi kalau kita bikin ala maka Ustaz bilang tadi kalau dia baris kasroh diganti jadi baris fathah. Jadinya maka tiba. Paham? Nah, tengok kata makatibnya di sini. Kata makatib di sini ada alif lamnya atau enggak? Enggak ada. Kalau ada alif lamnya, alal maka bi. Jadi ismul ladzi la yansorif ketika dia harus baris kasroh dan isim setelahnya enggak ada alif lam, dia baris fathah. Tapi ismul ladzi la yansorif ketika ada alif lam di depannya ada huruf jar, dia juga jadi baris kasroh. Paham sampai sini? Paham? Ah, baik. Tulis itu kalau mau ditulis. Antum tulis contohnya ini, kemudian tulis apa yang Ustadz bilang tadi. Itu tulisnya masa jidu ya, jangan masa jidun. Masa jidu maka tibu. Oke, udah berhenti dulu ya nulisnya. Oke, berarti setiap kata yang wazannya mafa'ilu dia adalah masuk dalam kategori ismul ladzi la yansorif, tidak bisa ditanwin. Ya. Nah, masuk yang kedua alifut ta'nis al maksurah. Oke. Contohnya hubla, sughra, kubra dan ukhra. Tulis artinya hubla itu artinya hamil. Hubla itu artinya hamil, sughra artinya kecil,
Kubro artinya besar, ukhro artinya yang lain. Oke. Coba. Kemarin Ustadz udah jelaskan yang dimaksud dengan isim maksur. Gani, apa itu isim maksur, Gani? Apa itu isim maksur? Balik bukunya, baca bukunya lagi. Apa itu isim maksur? Isim maksur, maksur pakai shad, mim qaf shad waw ra. Apa itu isim maksur? Dapat? Apa? Mu'rabin. Contohnya al-fata. Oke, perhatikan. Apa artinya itu tadi? Antum, isim maksur itu tadi apa artinya? Isim maksur ialah isim mudhaf yang merupakan alif. Alif lazimah. Oke, contohnya adalah kata al-fata. Oke, perhatikan dulu sini. Perhatikan. Isim yang akhirnya alif lazimah. Ini namanya alif lazimah. Alif lazimah atau alif maksurah itu sama. Ya. Nah, perhatikan dulu. Al-fata, antum tahu artinya? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Taib. Berarti ini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Sekarang isim maksur ada juga yang untuk perempuan. Contohnya di situ apa tadi? Hubla. Artinya hamil. Oke? Nah, sekarang perhatikan. Kata hubla ini ya, dia termasuk isim maksur tapi dia perempuan. Karena artinya sendiri hamil. Berarti yang bisa hamil itu cuma perempuan. Nah, perhatikan. Kata hubla ini ada alif lamnya atau enggak? Enggak ada. Al-fata ada? Ada. Nah, al-fata ini andai kita hapus alif lamnya, bacanya apa jadinya? Enggak boleh bacanya fata. Harusnya fatan. Ini sama-sama isim maksur atau enggak? Sama-sama isim maksur atau enggak? Hah? Sama atau enggak? Sama, karena akhirnya ada alif maksuro atau lazimah. Bedanya adalah isim maksur kalau laki-laki dia bisa ditanwin. Sementara kalau isim maksur yang untuk perempuan dia tidak bisa ditanwin. Makanya antum tengok di sini contohnya ada alif lam atau enggak? Nggak ada, tapi nggak ada tanwinnya kan? Nah, sementara di sini ini nggak ada alif lamnya tapi bisa tanwin. Paham? Nah, tulis sekarang. Tulis kesimpulannya tadi. Isim maksur apabila dia mudzakkar boleh ditanwin. Isim maksur apabila dia mudzakkar boleh ditanwin. Sedangkan apabila muannas dia tidak bisa ditanwin, atau apabila dia muannas dia tidak bisa ditanwin atau dia termasuk isim alladzi la yansorif.
Oke. Surah kedua dalam Al-Quran apa namanya? Al-Baqarah. Coba antum perhatikan bunyi ayat Al-Quran. Alif Lam Mim. Sambungannya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tengok sini. Ini contoh dari Al-Quran langsung. Antum perhatikan. Atau ada yang bawa Quran, coba buka Qurannya. Nampak Al-Qurannya? Coba buka. Tulisan hudannya gini atau enggak? Iya kan? Tengok kata hudannya. Tanwin atau enggak di situ di buku? Tanwin. Berarti hudan ini adalah isim maksur mudzakkar. Berarti benar gak yang Ustaz bilang tadi itu? Dari Al-Quran sendiri, benar kan? Berarti isim maksur kalau dia mudzakkar, dia boleh ditanwin. Kalau dia untuk perempuan, dia termasuk ismul ladzi la yansharif, atau artinya tidak bisa ditanwin. Paham nih? Baik. Sekarang lanjut yang ketiga. Lihat yang ketiga, alifut ta'nis al-mamdudah. Ya. Nah, alifut ta'nis al-mamdudah ini dia langsung kasih contoh di situ. Safra'u, baydha'u, sauda'u, hamra'u. Nah, alifut ta'nis mamdudah ini enggak usah Ustaz jelaskan. Yang penting antum lihat contohnya. Perhatikan kata safra, baydha, sauda dan hamra. Akhir dari kata-kata ini ada alif dan hamzah semuanya atau enggak? Coba lihat. Ada kan? Nah, itulah dia namanya alifut ta'nis al-mamdudah. Artinya contohnya itu adalah akhirnya itu ada alif dan hamzah. Itu dia namanya alifut ta'nis al-mamdudah. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok yang kedua. Antum lihat dari nomor 1 sampai 3 semuanya al-wasfu, al-wasfu, al-wasfu. Benar atau enggak di situ? Oke. Al-wasfu tulis artinya sifat. Oke. Udah, al-wasfu artinya sifat. Sekarang perhatikan. Nah, berarti dari buku ini kita tahu ada 3 macam sifat yang tidak boleh nggak boleh diapain? Ditanwin. Oke, kalau Ustaz tanya nih ya, contoh misalnya kata kabirun, apa artinya? Besar. Itu tanwin nggak ujungnya? Tanwin kan? Arti kabirun apa? Oke, dia sifat atau enggak? Sifat kan? Nah, ada sifat yang boleh ditanwin, ada yang tak boleh ditanwin. Nah, sekarang kita mau mempelajari sifat-sifat yang tak boleh ditanwin. Nah, lihat di situ yang pertama, al-wasfu ma'al adli. Ustaz, apa artinya Ustaz? Sifat dengan adil. Nah, itu enggak pelajaran kita sekarang. Itu enggak pelajaran kita. Maksudnya apa dari al-wasfu ma'al adli? Itu enggak sekarang. Seperti Ustaz bilang di awal tadi, kita cukup menyebutkan nama dan contohnya, ya. Baik. Contohnya apa di situ? Masna, sulasa dan ruba'ah. Oke. Masna itu artinya dua-dua. Tulis artinya. Dua-dua. Masna. Dari kata isnain atau isnani. Nah, kemudian sulasa artinya apa kira-kira? Tiga. Itu artinya. Maksudnya gimana? Nih, saya kasih contoh. Ustaz, apa maksudnya dua-dua? Nah, perhatikan sini ya. Tengok, perhatikan. Maksudnya dua-dua, nih misalnya, nih depan kelas ini, antum baris di depan kelas misalnya. Nah, Ustaz bilang, masuknya dua-dua orang, sekali masuk dua-dua. Nah, itu maksudnya, paham?
Nah, jadi kalau misalnya sulasa berarti masuknya sekali masuk 3 orang. Nah, itu contohnya ya, itu maksudnya. Nah, kemudian ruba'a. Artinya apa kira-kira? 4. Ya. Itu sebenarnya sifat atau bilangan itu? Sifat atau bilangan? 1, 2, 3 itu bilangan atau sifat? Bilangan. Cuma di sini dia dikategorikan sebagai sifat. Paham ya? Baik. Nah, yang nomor 2, al-wasfu ma'a waznil fi'li. Tulis artinya. Sifat dengan wazan fi'il. Sifat dengan wazan fi'il. Paham maksudnya sifat dengan wazan fi'il? Oke. Coba ya. Coba saya membaca. Apa bahasa Arabnya? Saya membaca. Akra'u. Baik. Perhatikan ya. Akra'u. Nah, sekarang coba perhatikan dulu kata akra'u ya. Ini wazannya kira-kira apa? Wazannya? Kan itu fi'il madinya. Wazan itu yang dia timbangannya af'alu lah. Kan baris akhirnya kan doma, berarti af'alu. Af'alu ini berarti wazannya kan? Nah, sekarang antum lihat yang di buku itu al-wasfu ma'a waznil fi'li. Ahsanu, wazannya sama nggak dengan af'alu? Itulah yang dimaksud dengan sifat dengan wazan fi'il. Paham? Paham antum? Paham atau enggak? Sifat tapi wazannya dengan wazan fi'il. Kayak akra'u, wazannya adalah af'alu. Paham kan? Taib, itu maksudnya. Oke. Sifat dengan wazan fi'il. Nah, sekarang perhatikan contohnya. Perhatikan contohnya. Ahsanu. Siapa yang tahu artinya? Lebih baik. Oke, pertanyaannya, baik itu sifat atau enggak? Sifat. Sifat kan? Tapi bentuknya adalah bentuk wazan fi'il, yaitu kata af'alu. Paham ya? Nah, itu dia maksudnya. Sifat dengan wazan fi'il. Ahsanu, akbaru. Kalau ahsanu lebih baik, akbaru lebih besar, asgharu lebih kecil. Sifat semua enggak itu? Sifat. Dah. Paham ya? Nomor 2 ini ya. Nah, sekarang yang selanjutnya al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nun. Sifat dengan menambahkan alif dan nun. Kalau nggak tahu artinya tulis. Sifat dengan menambahkan alif dan nun. Oke. Lihat contohnya di situ, sakranu, ghadbanu dan syab'anu. Lihat ya. Sakron itu artinya mabuk. Mabuk. Ya, tulis kalau nggak tahu artinya tulis. Sakron mabuk. Ghadban dari kata ghadiba, apa artinya? Marah. Marah sifat atau enggak? Sifat ya. Syab'anu, siapa yang tahu artinya? Dari kata syabi'a, yashba'u. Kenyang. Ya, kenyang. Nah, sekarang baru kita masuk ke kelompok 3, yaitu al-alamu ma'al adli. Al-alamu ma'al adli. Ustaz sampai jam berapa di sini? Jam 10 enggak? Jam 10 kan? Taib. Nah, sekarang lihat bagian nomor 3 itu. Perhatikan dari nomor 1 sampai nomor 6-nya di halaman 16. Lihat dulu. Namanya adalah al-alam. Siapa yang tahu apa arti al-alam? Bukan. Al-alam itu artinya nama.
Tulis. Berarti kelompok ketiga ini ya jenisnya nama. Kalau kelompok dua tadi namanya sifat. Paham ya? Oke. Lihat. Yang pertama adalah al-alamu ma'al adli. Nama beserta al-adl. Oke, tadi di nomor 2 al-wasfu ma'al adli, apa Ustaz bilang di situ tadi artinya? Ada nggak? Nggak ada. Oke, tulis artinya. Adl di situ, al-adli itu artinya perubahan. Berubahnya macam mana Ustaz? Perhatikan dulu. Nah, tadi kan Ustadz bilang masna itu asalnya apa? Isnaini. Itu dia. Berubah dari isnaini menjadi masna. Itulah maksud perubahan. Sifat dengan perubahan. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Al-alamu ma'al adli. Berarti nama dengan perubahan. Ustadz, berarti asal kata Umaru itu apa asalnya? Asalnya adalah Amir. Itu nggak perlu antum tulis. Yang penting antum tahu arti al-adl tadi di situ artinya apa tadi? Perubahan. Ya. Asal dari kata Umaru adalah Amir. Kemudian Zufaru asalnya adalah Zafir. Kemudian Zuhalu Zahil. Oke, sekarang pertanyaannya. Tadi al-alam itu artinya adalah nama. Coba lihat di situ. Umar itu nama atau bukan? Nama. Berarti ini semua kita membahas nama-nama yang tidak bisa ditanwin. Paham ya? Baik. Zufar itu juga nama orang, Zuhal itu juga nama orang. Selanjutnya, al-alamu, perhatikan, ma'a waznil fi'li. Berarti apa artinya nih? Iya, nama dengan wazan fi'il. Bedanya antara yang al-alam ma'a waznil fi'li dengan yang kelompok kedua, nomor 2 tadi, al-wasfu ma'a waznil fi'li. Sekarang nama orang dengan wazan fi'il. Antum tengok di situ ada nama Ahmadu. Wazannya sama nggak dengan af'alu? Sama. Berarti nama orang dengan wazan fi'il af'alu itu tidak boleh ditanwin. Paham ya? Nah, tengok di situ. Ahmadu. Kemudian Yazidu. Ya, kemudian Ahsanu. Antum tahu arti Yazid? Apa artinya? Salah. Zada Yazidu, apa artinya? Bertambah. Tapi jangan antum buat nanti nama orang ke dalam bahasa Indonesia ya. Kalau namanya Yazid jangan antum bilang hei bertambah, jangan. Nama dia Yazid. Kalau dalam arti bahasa Indonesianya Yazidu artinya bertambah, tapi jangan antum terjemahkan nama orang. Nama orang nggak boleh terjemahkan. Ada orang barat namanya Mr. Black. Ya, ada orang barat namanya Mr. Black. Jangan antum manggil Pak Hitam sini, jangan. Ya? Taib. Nah, kalau Yazidu, kira-kira apa fiil yang bentuknya sama dengan Yazidu? Oke. Ba'a yabi'u. Apa artinya ini? Menjual. Yabi'u ini sama nggak dengan Yazidu? Sama kan? Sebenarnya Yazidu sendiri itu fiil. Kan tadi Ustaz bilang artinya bertambah. Dari kata zada yazidu. Paham? Contoh misalnya kita bilang ya kata yazidu misalnya. Iman itu bertambah dan berkurang, misalnya kita bilang al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Nah, di sini antum artikan kata yazidu. Iman itu bertambah dan
berkurang. Tapi kalau antum bilang hadza talibun, apa artinya? Ini seorang murid. Ismuhu Yazid. Ini murid, namanya bertambah. Jangan antum bilang gitu. Paham ya? Ini seorang murid, namanya Yazid, bukan namanya bertambah. Paham ya? Baik. Kemudian ahsanu. Tengok tadi situ. Ahsanu itu bisa jadi nama orang, bisa juga jadi sifat. Misalnya Ustaz bilang, misalnya ya, ana ahsanu minkum, contohnya, saya lebih baik dari kalian. Itu contoh. Berarti kata ahsanu di situ nama atau sifat? Sifat. Tapi kalau ana bilang ana ahsanu, saya ahsan, berarti di situ nama. Paham ya? Baik. Kemudian lihat di halaman yang nomor 3. Lihat di situ, al-alamu ma'a ziyadatil alifi wan nun. Sama nggak dengan nomor 3 kelompok 2 tadi? Sama, cuma bedanya di sini al-alam. Sementara yang ketiga di kelompok 2 jenisnya adalah al-wasfu, sifat. Nah, lihat yang contohnya itu. Utsmanu, nama orang atau bukan? Nama orang. Kemudian Sufyan, nama orang. Sulaiman, berarti nama orang yang bentuknya dengan menambah alif dan nun itu tidak boleh ditanwin. Paham? Baik. Kemudian al-alamu ma'at ta'nis, nama perempuan. Tulis al-alamu ma'at ta'nis, nama perempuan. Nama dengan tanda perempuan, gitu bikin, bukan nama perempuan. Nama dengan tanda perempuan. Oke. Nah, lihat Aisyah. Itu nama perempuan atau bukan? Nama perempuan atau bukan? Dari mana kita tahu? Tamar butoh. Ada tanda perempuannya kan? Toib. Fatimah, nama perempuan atau bukan? Iya. Apa tandanya? Tamar butoh. Mughirah, nama laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Tolha laki-laki. Antum pernah dengar Tolha perempuan? Pernah? Ada tamar butohnya nggak di sini? Ada. Nama laki-laki dalam bahasa Arab bisa pakai juga tamar butoh, tapi dia tidak ditanwin. Baik untuk yang jenisnya laki-laki atau yang memang aslinya perempuan. Paham ini? Oke, sekarang saya tanya, Zainab, nama laki-laki atau perempuan? Itu ditanwin atau enggak? Enggak ditanwin. Karena nama perempuan mau ada tamar butohnya atau enggak ada tamar butohnya, itu enggak boleh ditanwin. Khusus untuk perempuan, enggak boleh ditanwin walaupun ada tamar butohnya atau tidak. Tapi kalau nama laki-laki pakai tamar butoh, dia nggak boleh ditanwin. Ini contohnya tadi, Mughirah. Itu nama laki-laki, tapi ada tanda perempuannya. Apa tandanya situ? Tamar butoh. Maka nggak boleh ditanwin. Makanya di sini dibilang al-alamu ma'at ta'nis. Alam dengan tanda perempuan. Paham? Baik. Lanjut. Al-alamu ma'al ujmah. Alam dengan ujmah. Tulis arti ujmah. Ujmah itu artinya non-Arab. Berarti al-alamu ma'al ujmah artinya nama non-Arab. Apa non-Arab maksudnya? Bukan Arab. Antum tengok di situ contohnya Ibrahim. Antum selama ini nama Ibrahim itu kira-kira nama Arab atau enggak yang antum tahu? Nama Arab kan? Tapi di sini dibilang nama non-Arab. Makanya Ibrahim di situ dikategorikan sebagai ismul ladzi la yansorif. Berarti nama-nama yang bukan dari bahasa Arab semuanya tidak boleh ditanwin.
Contoh misalnya, siapa namanya di sini yang bukan nama Arab? Kalau Ayub, Ayub ya, itu nama Arab atau bukan? Bukan, bukan. Ya, makanya Ayub kalau ditulis dia bukan Ayyubun, tapi hilangkan unnya, Ayyubu. Kalau dia di depannya ada huruf jar kayak min tadi, min ayyuba. Kan tadi Ustaz bilang, ismul ladzi la yansharif ketika dia kasroh diganti dengan fathah. Kan ada tadi kan? Kecuali kalau dia ada alif lamnya tadi. Paham tuh? Nah, taib. Nah, lihat berarti di situ Ibrahim nama non Arab, berarti Ibrahimu. Jangan lagi nanti antum bikin Ibrahimun. Kemudian Ismailu. Kemudian Yusufu, ya. Baik. Yusuf nggak datang dia ya. Baik. Kemudian al-alamu ma'a tarkib masji. Ya, isim dengan tarkib masji. Oke, tulis arti tarkib masji. Dua kata yang dijadikan satu. Tarkib masji artinya dua kata yang dijadikan satu. Oke, Ustadz mana dua katanya di situ? Nah, ini dia udah jadi satu kata aja. Nah, asal katanya di situ kan ada contoh ba'labak, ya. Oke. Itu sebenarnya gabungan dari kata ba'al dan bak. Itu aslinya dulu dipisah. Ba'al, bak digabung jadi satu, ba'labak. Sama dengan hadramaut. Asalnya hadoro dan maut digabung jadi hadramaut. Nah, ketika dia udah digabung jadi satu, masuklah dia menjadi ismul ladzi la yansharif. Oke. Maka kalau misalnya Ustaz sebutkan di situ di depannya ada huruf jar dari hadramaut, berarti bacanya gimana? Min hadramauta. Ya, min hadramauta. Paham nih ya berarti ya? Udah selesai nih bahasan kita tentang tafasilul asma illati la tansharif. Rincian isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Nah, sekarang lihat syurutul mamnu' minas sarfi. Tulis artinya. Syarat-syarat isim alladzi la yansharif. Tulis. Syarat-syarat isim alladzi la yansharif. Isim alladzi la yansharif. Sekali lagi Ustaz tanya, jangan-jangan nanti ada yang nggak tahu. Apa itu ismul ladzi la yansharif? Maksudnya? Isim yang tak bisa ditanwin. Taib. Sekarang ada keterangannya. Tengok. Nomor 1, alla yakuna mudhafan. Dia tidak menjadi mudhaf. Tengok di situ contohnya, shallaitu fi masajida. Fi huruf jar atau enggak? Huruf jar. Maka di situ masajida, seperti yang saya contohkan tadi, benar kan? Enggak ada alif lamnya juga tadi kan? Enggak ada. Kalau ada alif lam berarti gimana? Fil masajidi. Nah, sekarang tengok di situ alla yakuna mudhafan. Shallaitu fi masajida. Sekarang lihat di bawahnya apa contohnya? Shallaitu fi Tengok ya. Shallaitu, perhatikan nih, biar paham antum. Shallaitu fi masajidihim. Ini menyelisihi kaidah nggak tadi? Menyelisihi kan? Kalau seandainya himnya nggak ada, maka dia masajida. Tapi kalau ada himnya, masajidihim. Nah, di sini kata masajid di sini ini dia ketika jadi mudhof. Makanya kan dibilang di buku itu alla yakuna mudhofan.
Dia tidak menjadi mudhof. Tapi kalau dia menjadi mudhof, maka kaidahnya kembali seperti yang semula. Kalau dia ada huruf jar, dia boleh dikasrohkan. Paham? Masajidihim ini apa artinya? Him, hum. Huwa, huma, hum. Apa arti hum? Masjid mereka. Paham nih? Nah ini dia maksudnya nih. Nah, nggak mesti hum. Domirnya ini nggak mesti hum. Misalnya, aku sholat di masjidnya kaum muslimin. Jadi satu himnya menjadi al-muslimin. Sholaitu fi masajidil muslimin. Artinya apa? Saya sholat di masjidnya orang Islam. Paham nih? Mudhof itu artinya yang ditambahkan. Yang ditambahkan. Dia untuk menunjukkan kepemilikan. Menunjukkan kepemilikan buku saya, buku kamu. Sekarang Ustaz tanya dulu. Masjid kaum muslimin. Artinya masjid ini punya siapa? Kaum muslimin. Paham nih mudhof maksudnya? Nah, kata setelah mudhof ini namanya disebut apa? Ada yang tahu? Mudhof ilaih. Bagus. Ini mudhof, ini namanya mudhof ilaih. Paham nih? Paham? Ah, taib. Lanjut yang kedua. Ayyakuna mujarradan min al. Ya. Dia terlepas dari alif lam. Terlepas dari alif lam, buka kurung, tidak ada alif lam di depannya. Nah, tengok contohnya itu. Ta'allamtu fi madarisa. Kata madarisa di situ ada alif lamnya atau enggak? Kalau enggak ada alif lamnya, barulah dia menjadi mamnu minas shorof atau tidak bisa ditanwin. Tapi lihat di bawahnya, ketika ada alif lam, ta'allamtu fil madarisi, maka dia menjadi kembali ke kaidahnya seperti semula. Artinya kalau di depannya ada huruf jar, maka dia harus dikasrohkan. Paham nih? Yang pertama, alla yakuna mudhofan. Dia tidak berposisi sebagai mudhof. Ayyakuna mujarrodan min al. Dia terlepas dari alif lam. Barulah dia menjadi ismul ladzi la yansorif. Artinya tidak ditanwin. Paham ya? Baik. Nah, tengok di situ contohnya. An mughirota. Dari mughirah. Tengok sampingnya dari alif lam. Anil mughirati. Jelas nih ya? Paham? Taib. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.